Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zat Allah sajalah yang mengkaruniakan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Dan bagaimana kemudian respon kita sebagai orang-orang yang mengaku dirinya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu saja, kita merespon kenikmatan yang telah Allah berikan dengan cara bersyukur atas kenikmatan tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan seluruh fasilitas kenikmatan yang Allah telah berikan itu untuk sarana ibadah kepadanya. Puji syukur hanya milik Allah semata. Mari kita sama-sama sambut satu bulan yang penuh keberkahan yang segera akan tiba menemui kita, dan tidak akan terlewatkan waktu itu. Namun demikian kita berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada suasana dan saat-saat bulan Ramadan yang telah Allah siapkan dengan keberkahan, dengan penuh keberkahan dan kemuliaan, tentunya untuk meraih derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'un al-kiram, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini akan disampaikan sebuah catatan untuk kita yang amat sangat penting nilainya, yaitu bagaimana kita membimbing keluarga dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama menanti ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungi ayat tadi, bahwa kita sebagai orang-orang mukmin yang telah dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim? Kita diwajibkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan itu semua sudah Allah berikan alatnya, sudah Allah berikan sarananya. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan pengajaran kepada kita. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah sampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah saja. Jadi kalau kita berbicara bagaimana orang-orang mukmin menjaga diri dan menjaga keluarganya dari api neraka, satu saja, bagaimana selama hidupnya, dari waktu ke waktu, masa ke masa, setiap saat, bagaimana setiap aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, bulan suci Ramadan adalah sarana yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Bukan hanya ibadah dinilai satu oleh Allah, satu ibadah dinilai satu dengan kebaikan, tetapi di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan. Kenapa demikian? Karena Allah ingin memuliakan hambanya yang telah beriman kepada Allah. Allah ingin memuliakan hambanya yang telah mengikrarkan di dalam dirinya, amantu billah,
Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu kemuliaan orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban, memberikan perintah yang wajib kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Mustami'un al-kiram rahimakumullah. Jadi satu indikasi bahwa orang-orang yang beriman sudah Allah fasilitasi bagaimana menjaga dirinya dari api neraka. Allah sampaikan, Allah tunjukkan caranya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana kemudian ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan nilainya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang panjang kepada kita, sampai saatnya nanti kita tiba di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana dan siapa sesungguhnya yang Allah berikan kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya agar api neraka tidak membakarnya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 Allah sampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki adalah pemimpin, bahwa laki-laki adalah qawam, penegak bagi kaum wanita. Apa yang harus ditegakkan dan siapa yang harus dipimpin? Dalam ayat tadi sangat jelas. Qawam bermakna pemimpin, penegak syariat-syariat Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga diri dan keluarganya dari sengatan api neraka. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, para pendengar, khususnya bagi kaum laki-laki, wahai laki-laki, mari kita siapkan, kita sambut bulan suci Ramadan dengan kita kondisikan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang laki-laki atas keluarga kita. Maka seruan Allah, perintah Allah untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, supaya kita dan keluarga mengindikasikan diri kita hambanya yang layak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita kondisikan, ingatkan kembali, ajarkan kembali kepada keluarga kita tentang satu hal yang amat penting dalam kehidupan ini, yaitu masalah akidah. Kita ini siapa? Dan kita dari mana? Saat ini sedang di mana? Dan kelak setelah kehidupan ini berakhir, maka kita akan kemana? Inilah yang patut kita tanamkan, sehingga kemudian keluarga kita akan memahami kenapa kita harus berpuasa. Karena semata-mata yang memerintahkan puasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kemuliaan di bulan Ramadan? Semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan tadi dalam surat Al-Baqarah 183. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah. Mari kita syukuri bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Tapi kita jangan picik bahwa kita memiliki tanggung jawab, bukan hanya diri kita untuk kita jaga dari api neraka. Bukan hanya diri kita yang wajib menunaikan kewajiban saum di bulan Ramadan, tapi di sekeliling kita, di tengah-tengah kehidupan kita, kita memiliki tanggung jawab. Karena kita sebagai qawam, kita sebagai pemimpin, maka kita harus mengajarkan, mengingatkan, mengkondisikan kepada keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita bagaimana saum yang benar, bagaimana kita memahami apa itu saum di bulan Ramadan. Kenapa kita harus saum di bulan Ramadan? Dan hal apa saja, amalan-amalan apa saja yang kita harus lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Maka kemudian para suami, para kaum laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, mari kita lihat satu hadis baginda Rasulullah SAW yang wajib kita sampaikan kepada keluarga kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, atakum syahrun Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fiha abwabus sama
wa tughlaqu fiha abwabul jahim wa tughlaqu fihi mardatus syayatin wa fihi lailatun hiya khair min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Kita sampaikan bahwa telah datang, telah tiba saatnya bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu adalah penuh dengan keberkahan. Syahrul mubarak, bulan keberkahan. Apa yang diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan? Baginda Rasulullah SAW kemudian memperkuat di dalam lanjutan matan hadis tadi, faradallahu alaikumus siyam. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang patut kita sampaikan. Kita sebagai kawan, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, supaya kita memperkenalkan, mengingatkan kembali kepada anak, kepada istri dan keluarga kita, supaya kita untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, yang amalan ini adalah semata-mata untuk Allah saja. Dan Allah sajalah yang menilai. Allah sajalah yang memberikan balasan atas saum yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian baginda Rasul juga kemudian menyampaikan, tuftahu fihi abwabus sama. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah dengan mudah dan membuka pintu-pintu langit. Dalam hadis lain, abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah pun di dalam bulan suci Ramadan menutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaqu fihi maradatus syayatin, dan Allah membelenggu setan-setan yang akan berupaya untuk menggoda kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Wa fihi lailatun hiya khairu min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam, yang malam itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keagungan melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kenapa kita harus berpuasa? Maka kita sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, keluarga kita akan menunaikan saum dan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan harapan untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapat derajat takwa melalui bulan suci Ramadan, dan mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan semangat bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah yang layak untuk menerima perintah ibadah di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.